Oke, selamat datang di Pria Berdosa. Kali ini aku bakal bahas komentar TikTok. Musik dulu. Oke, aku bikin konten ini karena terakhir ada komentar yang bikin apa ini cowok gitu. Nah, jadi aku bikin konten gitu kayak ada dua kondisi yang mirip gitu. Yang pertama, Ibu Puan Maharani menanam padi dengan jalan maju, yang satunya Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanam maju tapi memakai mesin gitu. Konten meme gitu ya. Nggak usah dijelasin lah. Konten meme maksudku adalah ya ada kondisi yang sama, cuman yang satu pakai jalan, yang satu pakai mesin. Nah, videoku di bawah adalah aku nggak zaman jalan, nah, pakai mesin dong gitu. Komentarnya, tak bacain. Saya dulu 2008 sering ikut ortu ke sawah. Emang banyak kok yang nanam maju pakai garis dulu ditarik papan bikin motif kotak. Oke, berarti maksudnya ada gitu loh. Ya memang ada gitu. Siapa bilang nggak ada gitu. Ada kok yang nanam maju. Cuman ini yang bikin gitu. Kalian aja yang FOMO petani. Kalian aja yang FOMO petani. Kalian aja yang FOMO petani. Ini jujur aku awalnya mikir apa ini cowok gitu. Aku mencoba memahami bahwa dia itu emosi bahwa uh, menurutku ada kok yang nanam padi maju, nggak semua itu mundur. Iya itu bener gitu. Terus dia menuduh orang-orang bahwa kalian itu nggak ngerti gitu. Menurutku gitu ya, tapi nggak tahu, coba nanti kolom komentar ya. Fuck, nggak paham. Mari kita bedah. FOMO, fear of missing out. Artinya, fear of missing out ini adalah ketakutan akan ketertinggalan terhadap sesuatu. Kita masukkan konteks itu ke dalam komentarnya. Kalian aja yang ketakutan terhadap sesuatu, petani. Hah? Gitu. Nggak masuk. Tapi komentar-komentar kayak gini aku yakin kalau misalkan dibalas nggak ada kelarnya gitu. Dia nanti misalkan aku balas nih, FOMO itu apa kak gitu misalkan, atau misalkan aku jelasin FOMO itu fear of missing out, anjir ini apa maksudnya, enggak pak, kok dia balasnya FOMO itu Nora atau misalkan apa, gak jelas lah, orang-orang ini goblok gitu. Nah, oke, okay. Lanjut. Ada konten berikutnya, aku pernah bikin konten, ada sempat berita itu Sangi Serpa meneguhkan Gunung Rinjani dia hingga juara satu. Konten meme-ku adalah Sangi Serpa ketika juara satu, alah gini doang mah gampang gitu, gunung di daerahku mah tinggi-tinggi gitu kan. uh, Terus aku di captionnya bilang Nepal gunungnya tinggi-tinggi bro gitu. Komennya, koreksi Himalaya bang bukan Everest. Bagus, sopan, komentarnya bagus. Koreksi Himalaya bang bukan Everest gitu. Oh iya, karena aku emang sebelumnya di komen caption juga kalau nggak salah, di Nepal itu gunung Everestnya gitu ada. Setahu gue emang di Nepal, tapi nggak tahu ya, emang aku goblok atau gimana nggak tahu, tapi setahu di Nepal itu Everest, jadi perbatasan antara tiga negara gitu. Tak cek gitu, emang bener Everest itu di Nepal, tapi nggak tahu referensi apa yang dipakai orang ini. Tapi aku yang aku pikirkan adalah gimana proses berpikir nih orang, tiba-tiba komentar lihat kontenku nih, set, wah Sangi Serpa ngomong di daerahku negaranya apa gunungnya tinggi-tinggi gitu.
terus ada gunung Everest gitu. Enggak, di Nepal itu ada Himalaya. Terus dia nggak cross check itu di Google, tiba-tiba komentar, berani sekali gitu loh. Aku nggak seberani itu sih gitu. Next selanjutnya, hmm, ini aku juga gak ngerti orang-orang itu kok pede banget komentar tanpa memproses informasinya terlebih dahulu. Aku bikin konten meme teman-teman, karena menurutku itu konten yang bisa diproduksi secara cepat. Sehari gue bisa upload 5 8 meme, gampang banget bikinnya. Nah, ada satu meme gue bikin, jadi pada saat itu ada berita MBG sukses, datanya adalah 99 berapa persen gitu, eh, aman, terus cuma 0,0 sekian persen gitu yang keracunan gitu, artinya sekitar 200-an anak yang meninggal. Terus aku tulis 200 anak dengan poseku yang kayak orang yang keracunan seluruh badan biru, 200 diantaranya itu maksudku keracunan loh gitu loh. Memku seperti itu, nggak yang 200 anak terus mencret doang gitu, nggak gitu. Nah, komentarnya ada yang mati gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, mungkin dia menganggap channelku itu kanal berita mungkin. Ada yang mati, iya iya, nggak ada gitu, dicek di itu. Makanya jangan, gampang banget loh ngebodohin orang-orang bikin berita, tinggal tulis caption gede-gede, orang cuma baca judulnya doang. Tinggal dicek di Google kan ada gitu. Itu nggak seberapa, tapi yang FOMO tadi yang pertama, anda anjing. Terus ini ada yang berikutnya itu, di Sulawesi mana gitu, ada seorang pria menyetubui ibu istrinya hingga uh, hamil, istrinya diceraikan, seperti itu. Nah, cuman mimku adalah si ibunya si istri itu tadi, aku memperhatikan bahwa si ibunya, udah kamu cari lagi aja yang lain, aku sama suamimu aja gitu. Parodi aja gitu. Nggak, bukan fakta, namanya khayalan, bukan informasi valid faktual, bukan. Komentarnya, hubungan yang haram dan zina harusnya pelaku dihukum rajam. Oke, stop sampai di situ. Kita bedah, katakanlah ini konten berita beneran, pria menghamili ibu mertuanya sih. Apa iya dipaksa si mertuanya sampai nggak bisa gerak, terus tiba-tiba dimasukin titiknya gitu kan? Ini bukan pembahasan yang jorok, maksudku gini, emang sampai seperti itu gitu. Aku bikin cuman parodi aja, jadi aku masih belum lihat secara full beritanya, cuman kalau katakanlah seperti itu, apakah iya gitu. Yang pertama itu, kalaupun iya gitu, kalaupun iya memang ternyata si pria ini maksa gitu sampai diceraikan gitu istrinya, itu menurutku kan si mertua juga mau sebenarnya, kalau menurut sudut pandangku ya. Kalau salah ya tulis aja lah di kolom komentar, namanya juga opini gitu, nggak selalu 100% dipercaya. Oke, hubungan yang haram dan zina harusnya pelaku dihukum rajam. Sepakat, maksudku gini, jika hukum di negara tersebut seperti itu gitu, ini cuman pendapat pribadi, aku kurang setuju sama hukuman-hukuman yang orang request gitu. Lu siapa gitu, kok tiba-tiba baca berita seret, tiba-tiba kamu harus dirajam, kamu harus di ini. Psikopat itukah orang-orang gitu? Biar hukum aja yang berjalan gitu. Kalau memang hukumnya di penjara, dihukum mati, dihukum mati. Kalau enggak, ya sudah,
emang berarti eh, sama-sama mau gitu. Gak apa-apa, karena emang mungkin aku lihat juga usernya itu ibu-ibu, jadi orang konservatif yang mana ya pemahamannya seperti itu. Terakhir, konten terakhir aku bikin eh, konten tentang fantasi sedara. Jadi POV ku adalah ketika lu kenal seseorang anggota grup fantasi sedara, aku dengan kesadaran penuh, aku acting memukuli layar gitu. Oke, nah ada satu komen yang menarik. Bener, ini bukan komen goblok ya, ini bukan komen goblok. Nggak semua yang join grup itu kayak gitu, ada juga yang kepo woi. Ini aku nggak kepikiran jujur sebelumnya, ada juga yang kepo. Aku nggak tahu sih. Terus ketika rame viral, wah aku coba masuk grup lah, aku pengen tahu di dalamnya seperti apa seperti itu. Aku nggak ngerti. Mungkin itu juga yang terjadi di si Bigmo yang L Surabaya itu. Jadi ketika ada seseorang yang ngebully, tiba-tiba wah apa ini, aku coba cek di TikToknya, wah, aku coba follow biar aku tahu info-info, biar aku gampang menghujatnya, apa seperti itu. Kurang bijak sih sebenarnya, tapi ya gimana, aku suka komentarnya. Nggak semua join grup itu ada yang kepo juga, menarik gitu. Mungkin emang kepo aja gitu, mencari tahu ngapain sih orang-orang di sana. Yang anjing tentang konten ini, aku bukan anjing sih, aku agak speechless. Aku lihat di sana banyak, ada sekitar 3 lebih komen lah. Adiknya Kak Gem ini ya gitu kan, kasih paham Kak Gem, terus ada yang lucu banget Kak Gem, dan lain-lain. Aku baru konten, baru banget aku nggak update sosial media. Yang setahun lalu aku sempat masih bekerja, sekarang baru update sosial media. Pertama aku nggak tahu ini Kak Gem siapa, aku cari di YouTube kan, saya Kak Gem. Jadi dia itu sering ngasih kata-kata di semua tempat kapanpun. Pernah dia ngasih di Indomaret, di KPU, dimanapun lah. Beda banget mukanya ku, mukaku sama muka dia itu beda banget. Dari mananya aku nggak ngerti sih. Cuman kalau misalkan aku mencoba menyimpulkan kenapa orang-orang bisa komen seperti itu, ya mungkin karena proporsi badanku sih kayaknya. Emang agak tulang pinggulku lebih besar kan. Jadi eh, lebih mirip Kak Gung gitu. Aku juga nggak bisa sih tiba-tiba ngasih kata-kata, misalkan eh, kopi itu enak kalau kamu 3 shot atau 5 shot. Aku gak bisa, aku gak bisa. Aku harus konsep kayak gitu-gitu tuh. Itu aja mungkin konten bacotin komentar TikTok. Jujur TikTok nih aku baru banget, baru awam banget. Jadi aku bikin konten khusus buat IG, aku lempar ke TikTok gitu aja. Dan ada yang meledak sampai 180.000, ada juga yang dikit viewnya. Cuman komentar-komentarnya aku nggak paham. Itu aja mungkin dari konten pria berdosa kali ini. Thank you.